Salam Patunggilan. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu dan salam sejahtera untuk kita semua. Kita patut bersyukur di tengah pandemi COVID-19 yang masih berlangsung. Kita masih diberi kesempatan, waktu, dan kesehatan untuk kita bisa beribadah bersama keluarga kita masing-masing. Ibadah minggu ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Anggrani Mahardini. Mari kita mulai ibadah minggu ini. Jemaat, kami undang untuk berdiri. Kita memuji nama Tuhan dengan Kidung KPK 9 bait pertama dan kedua. Pamuji kunjuk Allah Kang Moho Agung. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama menyatukan hati kita membangun ibadah. Mari dalam hati kita mengaku yang demikian. Pertolongan di hidup kita bersumber dari karya Allah Bapa yang menjadikan seluruh alam semesta, yang kasih setianya kekal senantiasa selama-lamanya. Salam kasih dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, menyapa saudara-saudara. Amin. Jemaat, disilahkan duduk kembali. Jemaat milik Tuhan, menjadi murid Tuhan Yesus berarti bahwa kita siap untuk ditempa melalui pengalaman, melalui peristiwa, melalui pergumulan-pergumulan yang kita hadapi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Melalui hal tersebut kita senantiasa ditantang untuk hidup seturut dengan firman Tuhan. Tentu hal itu bukan perkara yang sederhana atau mudah, karena kenyataannya di dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan Saudara menghayati panggilan sebagai murid Tuhan Yesus berjumpa dengan begitu banyak tantangan. Untuk mengokohkan panggilan kita sebagai murid Tuhan Yesus, mari saat ini kita memuji Kidung Jemaat 356. Kita pujikan bait yang pertama dan bait yang kedua. Tinggallah dalam Yesus. Ajarlah
Saat ini mari kita menyediakan hati, pikiran, dan seluruh keberadaan kehidupan kita. Kita masuk di dalam permenungan pada saat ini. Dan mari dengan rendah hati kita mohon tuntunan dari Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa yang maha baik, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada saat ini Tuhan kami bersyukur Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk bersekutu dengan Engkau pada saat ini. Bapa, dengan sadar kami menyediakan diri kami untuk mendengar Engkau menyapa kami melalui firman-Mu, maka tolonglah kami saat ini melalui Roh Kudus yang Engkau berikan kepada kami, agar kami dimampukan untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam firman-Mu pada saat ini. Demikian juga kami ditolong untuk dapat melakukan firman itu di dalam hari-hari kami. Bersabdalah Tuhan kepada kami melalui hamba-Mu, kami siap untuk menerimanya dan melakukannya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Matius 18 ayat yang ke-15 sampai dengan yang ke-20. Yang demikian firman Tuhan. Tentang menasehati sesama saudara. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku akan di tengah-tengah mereka. Amin. Yang berbahagia ialah mereka yang senantiasa merenungkan firman Tuhan, demikian juga yang memeliharanya di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Salam patunggilan Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang ada di rumah. Bagaimana kabar panjenengan? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan baik. Dalam saat ini, kondisi ini, adaptasi kebiasaan baru, saya tidak jemu-jemu mengajak panjenengan untuk tetap setia dan disiplin pada protokol kesehatan yang saat ini mulai harus kita biasakan, kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Tetap gunakan masker ketika panjenengan keluar rumah, tetap rajin untuk mencuci tangan, menggunakan hand sanitizer, dan jangan lupa untuk tidak melakukan kontak langsung terlebih dahulu dengan orang yang kita temui di jalan. Misalnya saja tidak bersalaman terlebih dahulu. Itu demi kita menjaga diri kita, menjaga orang-orang yang kita sayangi, demikian juga kita menjaga orang-orang yang kita temui. Nah, pada saat ini Bapak, Ibu, dan Saudara, renungan kita diberi tema Firman Allah menuntun pada kebenaran. Setiap kita Bapak, Ibu, dan Saudara tentu sangat familiar dengan televisi. Kita tentu sering sekali melihat televisi. Nah, pernahkah Bapak, Ibu melihat salah satu acara di televisi yang menayangkan mengenai proses wawancara? Misalnya saja wawancara kepada pejabat atau wawancara kepada artis. Beberapa dari mereka secara terbuka ketika diwawancara mau untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut.
Namun dalam beberapa peristiwa tentu Bapak Ibu Saudara dan anak-anak menjumpai ketika orang-orang tersebut ditanya misalnya oleh wartawan, mereka menolak untuk menjawab. Misalnya saja para artis yang saat ini sedang booming atau beritanya sedang di mana-mana karena skandal yang dilakukannya. Biasanya ketika ditanya oleh wartawan, mereka akan melakukan satu tindakan yang slogannya diam adalah emas. Diam adalah emas. Beberapa dari kita setuju Bapak Ibu dengan falsafah ini, dengan kata bijak ini, diam adalah emas. Walaupun tentunya diam adalah emas ini tidak bisa dilakukan di semua peristiwa. Karena diam adalah emas ini bisa memang dilakukan dalam kondisi-kondisi tertentu. Tetapi dalam kondisi yang lain, diam adalah emas ini seharusnya tidak dilakukan. Misalnya saja orang yang harusnya ngomong tapi malah tidak mau ngomong. Atau kebalikan dari itu. Nah, kita tentu oke memang dengan filsafat itu ya. Dengan jargon itu, diam adalah emas. Tetapi dalam beberapa peristiwa itu tidak bisa dilakukan. Misalnya saja, orang tua yang perlu mendidik anaknya untuk mulai berbicara. Anak-anak umur 1 tahun, 2 tahun, itu kan mereka membutuhkan diajar dan diajak untuk berbicara. Nah, kalau orang tuanya yang dipegang adalah diam adalah emas, ya anaknya nggak bisa ngomong, nggak diajari ngomong karena. Ataupun juga misalnya saja di tengah jalan kita berjumpa dengan seseorang yang ternyata sedang tersesat dan bertanya kepada kita mengenai arah. Kesini arahnya yang mana ya Pak dan Bu? Dalam kondisi seperti ini tentu kita tidak bisa memegang diam adalah emas Bapak Ibu dan Saudara. Dalam kondisi tertentu misalnya tadi ada orang yang bertanya jalan, nah kalau kita tahu arahnya ya kita harus memberitahu. Itu menjadi jalan kita untuk menolong orang lain. Artinya bahwa kita sebenarnya perlu berhikmat, perlu bijaksana untuk memilah kapan kita harus berbicara dan kapan kita harus diam. Ada saatnya memang kita harus diam, tetapi ada saatnya juga kita perlu berbicara, kita perlu ngomong. Dan di dalam renungan kita pada saat ini, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, Tuhan Yesus jelas mengajak kita untuk tidak diam ketika melihat bahwa ada saudara kita yang berbuat dosa. Tren lingkungan kita saat ini adalah tren lingkungan yang acuh, yang tidak mau tahu urusan orang. Tetapi Tuhan Yesus mengajak kita, kalau ada saudaramu berbuat dosa, maka jangan diam. Nasihatilah. Dan di dalam teks kita bersama-sama pada pagi hari ini diungkapkan bahwa ada beberapa step, ada beberapa langkah bagaimana cara kita untuk berbicara kepada orang yang dalam pandangan kita orang itu berbuat dosa. Yang pertama adalah ngomong 4 mata dulu, ngingetkan dulu dengan baik-baik. Lah kalau ternyata orang itu nggak mau diingatkan, maka step yang kedua, langkah yang kedua adalah ngajak seseorang atau 2 orang lagi sebagai saksi untuk merangkul orang itu kembali ke dalam jalan kebenaran firman Tuhan. Lah kalau ternyata orang itu tetap saja pada jalan kegelapannya, maka step yang ketiga, langkah yang ketiga adalah disampaikan soalan itu kepada jemaat. Artinya dari step-step ini kita bisa melihat Bapak, Ibu, dan Saudara bahwa ketika Tuhan Yesus mengajak kita untuk menasehati saudara kita yang berbuat dosa, bukan dalam kaidah untuk penghakiman Bapak, Ibu, dan Saudara.
Kita sedang merangkul, kita sedang mengajak saudara kita untuk kembali kepada pemulihan kehidupan. Kita melandasi, kita mendasari aksi kita, tindakan kita berdasarkan kasih kepada saudara kita tersebut. Akhirnya, kalau misalnya Bu Pendeta, orang ini bahkan dalam level jemaat pun dia tetap tidak mau berubah, dia tetap tidak mau bertobat, dia tetap pada jalan maunya sendiri. Bagaimana? Yang terakhir dikatakan bahwa pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Pertanyaan saya Bapak Ibu dan Saudara, apa yang ada dalam benak panjenengan ketika Tuhan Yesus berbicara, pandanglah dia sebagai seseorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Beberapa dari kita mungkin menilai bahwa ungkapan Tuhan Yesus itu adalah ungkapan menyerah. Ya wis jarno sak polah-polahe. Padahal sebenarnya tidak Bapak Ibu dan Saudara. Kalau kita mengingat kisah bagaimana perjumpaan Tuhan Yesus dan Sakeus sang pemungut cukai, kita akan bisa melihat dan merefleksikan bahwa sebenarnya maksud Tuhan Yesus ketika mengajak seseorang yang berbuat dosa itu sebagai seseorang yang tidak mengenal Allah, seseorang yang dianggap sebagai pemungut cukai, artinya bahwa justru kasih kita tidak boleh ada batasnya Bapak Ibu. Tuhan Yesus ketika berjumpa dengan Sakeus, jelas panjenengan ingat bahwa Tuhan Yesus tidak menghakimi Sakeus. Tuhan Yesus merangkul, mengajak Sakeus, dan melalui sapaan Tuhan Yesus itulah Sakeus pulih. Dan ketika Gusti Yesus mengajak kita semua untuk memandang seseorang sebagai orang yang tidak mengenal Allah, sebagai seorang pemungut cukai, artinya bahwa belas kasih kita kepada orang yang berbuat dosa tersebut tidak boleh berhenti, tidak boleh habis, tidak boleh surut, tidak terbatas. Belas kasihan kita harus terus kita hayati kepada orang tersebut. Karena itulah di kata-kata Tuhan Yesus yang terakhir, bahwa sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Mengajak kita untuk mendoakan, seberapapun kita yang mendoakan orang yang tersesat tersebut, maka Tuhan ada di dalamnya. Tuhan memanggil kita menjadi jalan bagi pemulihan banyak orang. Kita tidak sadar mungkin Bapak Ibu dan Saudara, kita seringkali sebenarnya dipakai oleh Tuhan sebagai jalan, sebagai sarana Tuhan untuk mengangkat seseorang dari kegelapannya. Namun ketika kita tahu, maka kiranya kasih kita itulah yang terus kita kobarkan, terus kita hidupi. Karena apa? Nah, ayatnya yang ke-18. Sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Ini gak ngomong soal uang loh ya Bapak Ibu, ini gak ngomong soal harta, ini ngomong soal orang yang berdosa tadi. Ketika kita tetap merangkul orang yang berdosa itu, maka kita sedang mengikat orang itu di sorga juga bersama-sama dengan kita. Kita sedang menjadi jalan keselamatan orang tersebut. Sungguh mulia kita, sungguh bersyukurlah diri kita yang melalui diri kita menjadi jalan pendamaian orang tersebut dengan Allah. Maka saat ini ajakannya tentu lakukanlah segala sesuatu itu dengan kasih Bapak Ibu. Ketika kita melihat saudara kita sedang menjauh dari Allah, maka berikan tangan kita dengan kasih. Kita siap, kita sumadyo, kita dengan sukacita menjadi sarana Tuhan bagi keselamatan banyak orang. Itu tidak mudah,
ada banyak tantangan, namun biarlah melalui diri kita ini, maka karya keselamatan Tuhan benar-benar dinyatakan, dirasakan oleh saudara-saudara kita yang saat ini masih dalam kegelapan. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Jemaat dipersilakan berdiri, mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara, sebagai wujud ungkapan syukur kita kepada Tuhan atas berkat dan perlindungannya kepada kita, mari kita bersama-sama mengumpulkan persembahan. Ayat Alkitab yang mendasari kita dalam mengumpulkan persembahan diambil dari Filipi 4 ayat 6. Beginilah firman Tuhan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Amin. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 396, bait yang pertama dan yang kedua, Yesus segala-galanya. Yesus segala-galanya, dari hidupku, sehari-hari dialah harapan yang teguh. Bila ku susah berkesan, aku pergi kepadanya. Sandaranku, penghiburku, sobatku. Yesus segala-galanya, kawanku abadi. Setiap datang padanya, berkatnya diberi. Surya dan hujan berselang, hasil tanaman kembang, semuanya karunia sobatku. Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak, mari saat ini kita bersama-sama masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Maha besar Engkau Allah yang kami puji dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan pada saat ini.
Ketika kami menjalani kehidupan kami, tidak henti-hentinya kami merasakan berkat, pemeliharaan, dan anugerah Tuhan. Kami bersyukur di tengah kehidupan kami yang berat, di tengah pergumulan dan tantangan yang kami alami sehari-hari. Kami saat ini tetap teguh berdiri karena ada Tuhan yang menopang hidup kami. Perkenankan kami menyerahkan hidup kami sebagai persembahan kehidupan kami di dalam tangan kuasa-Mu, dan biarkan Engkau berkenan untuk memakai kami sebagai sarana kemuliaan nama Tuhan. Jadikan kami juga sebagai sarana bagi pemulihan bangsa dan negara kami. Sekalipun kami kecil, sekalipun kami seorang diri, namun kami ingin tetap taat, dan kami ingin dipakai sebagai sarana bagi bangsa dan negara kami untuk segera pulih, untuk segera lepas dari pandemi COVID-19 ini. Tetap tolonglah kami agar kami taat dan disiplin pada protokol kesehatan, dan tolonglah kami agar kami pun membangun menara doa bagi pemulihan bangsa kami. Pakailah pemimpin negara kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh menteri, dan seluruh orang pribadi yang saat ini berjibaku berjuang untuk kami segera lepas dari pandemi COVID-19. Demikian juga yang menstabilkan ekonomi kami. Kiranya Tuhan berkenan untuk memberkati, berkenan untuk memakai, dan berkenan untuk memberikan hikmat kepada semua pribadi. Kami pun menyerahkan keluarga lepas keluarga saat ini. Ada banyak kesulitan yang kami hadapi di tengah keluarga. Namun kami ingin tetap berpengharapan, kami ingin tetap percaya bahwa Tuhan sumber pertolongan kami, dan berkatilah setiap karya pekerjaan yang kami lakukan. Kiranya itu semua menjadi sarana bagi Tuhan memelihara dan memberkati kami. Berkatilah Tuhan anak-anak kami saat ini yang harus masih belajar di rumah. Berkatilah Tuhan. Kiranya Engkau berkenan untuk menganugerahkan hikmat agar anak-anak kami tetap dapat belajar dengan baik. Demikian juga orang tua yang mendampingi tetap dianugerahkan kekuatan dan kesabaran. Setiap relasi yang kami bangun di dalam keluarga, kiranya Tuhan anugerahkan kekuatan agar kami mampu membangun setiap relasi dengan didasari kasih seperti kasih yang Tuhan teladankan kepada kami. Perkenankan juga kami menyerahkan saudara-saudara kami ataupun diri kami sendiri yang saat ini menderita sakit. Kiranya Tuhan berkenan untuk memberikan kesehatan, berkenan untuk memberikan hati yang gembira agar kami segera pulih dan kami segera dapat melanjutkan aktivitas kami. Kami serahkan warga jemaat yang sudah berusia senja, kiranya kekuatan, penghiburan, penyertaan senantiasa Tuhan anugerahkan dalam kehidupan simbah-simbah kami. Dan kami percaya bahwa Tuhan tetap merangkul mereka semua. Kami pun saat ini menyerahkan ungkapan syukur yang kami wujudkan dalam bentuk persembahan ya Tuhan. Dan Engkau berkenan untuk menerima, menyucikan, dan tolong agar pengelola dan pengelolaan dari persembahan ini semuanya didasari oleh roh hikmat Tuhan. Inilah Bapa doa kami yang kurang sempurna, yang semuanya itu kami naikkan dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan doa yang sempurna bagi kami. Doa Bapa kami. Dikuduskanlah namamu.
Bapak, Ibu, dan Saudara, dipersilahkan untuk berdiri. Umat Tuhan, teguhkanlah hatimu. Yakinlah hidupmu di bawah kendali Tuhan, maka hiduplah berkenan di hadapannya. Kita bersama-sama memuji nama Tuhan. Kidung Jemaat 413, kita pujikan baitnya yang pertama, Tuhan pimpin anakmu. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat melalui hamba-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera di dalam Kristus Yesus dan Roh Kudus. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini sampai Maranatha. Amin.